Hai guys. Hai. Malam. Sebenarnya malam kah? Masa 7 ya? Hai. S Radio Kak. Iya, hari ini S Radio dulu ya. Mau get ready with me atau lagi belajar? Nggak get ready with me sih, soalnya nggak kemana-mana. Jadi apa? Nggak. Aku tadi pengen sambil belajar, tapi kayak nanti nggak fokus. Jadi aku mau mempersiapkan diri dulu aja buat belajar. Begitu. Tapi nggak belajar sih sebenarnya sekarang. Boleh, kalian mau apa? Mau deep talk? Boleh. Oh iya, BTW banget yang apa sih? Ntar dulu deh, ntar itu topiknya nanti aja, tunggu ramen. Bahas apa tuh? Dibahas apa aja boleh guys. Aku udah ada tema, BTW aku udah ada tema buat VC bulan ini ya berarti. Iya kan, Mei kan ya? Iya kan ya? Iya, pokoknya untuk bulan ini aku udah ada temanya. Aku akan menjadi seorang murid, pelajar gitu lah intinya. Murid. Kan kalian pasti bisa dong jadi pelajar. Nggak harus pramukaan. Kalau pramuka kan nggak semua orang punya kan. Jadi temanya kali ini adalah dress code, maksudnya sorry. Dress code kali ini adalah aku akan menjadi seorang pelajar gitu. Iya, jadi baju sekolah. Si Ripka live ngitungin poni rambutnya demi apa sih? Biarin. Yang penting nggak ada yang gerasak gerusuk. Selagi dia diem anteng hitungin poninya, biarin aja guys, biarin dukung aja, semangatin. Baju apa aja yang kalian punya guys, baju sekolah yang kalian masih punya, entah SMA punya kah atau SMP punya. Iya, besok aku live sama Mami Lia. Kalian jangan lupa nonton ya. Jujur aku takut banget guys. Aku takut banget. Kayak aku dicapnya soft spoken ya ternyata. Alright. Oke, jadi aku mau aku tadi nggak habis sih, tapi tadi aku baru selesai mandi. Jadi aku pengen biasanya ada rutin selama itu, aku biasanya ya ada gitu deh. Jadi aku pengen skincarean, tapi kayaknya ini terlalu pagi untuk skincarean, jadi nggak jadi. Jadi sejak kapan soft spoken? Itu dia, itu yang saya pertanyakan juga. Tapi nggak apa-apa. Makasih sudah memilih saya menjadi orang yang soft spoken. Padahal enggak sih sebenarnya. Tapi kayak ya udah ya. Puji Tuhan dianggap soft spoken. Sudah makan, belum makan malam. Nanti aku makan malamnya. Kalian udah makan belum? Aku nanti. Aku abis ngerjain tugas deh, aku baru makan. Jujur ya guys, aku pengen banget me time gitu tau, tapi aku kayak lagi memikirkan harus kemana ya kalau me time. Aku gak mau ke tempat yang terlalu jauh, tapi aku pengen jauh dari semuanya, ngerti gak sih? Aku gak mau ke tempat terlalu jauh, tapi ngerti gak? Aku bingung. Batik boleh nggak? Boleh. Apa aja boleh kan di sini. Terima kasih kali jam diskonya. Soalnya kan kalau misalnya sekolah kan juga pakai batik ya biasanya, jadi boleh kok. Ini aku jauhin musiknya. Sorry. Tadi musiknya terlalu dekat sama HP aku. Gitu deh. Apa sih tadi? Oh iya, me time. Aku bingung mau ngapain sih, lebih tepatnya lebih ke mau ngapain dibanding ini. Kayak baju guru boleh nggak? Boleh dong.
Sesuai janji aku nanti VC aku ponian ya. Sesuai janji. Aku menepati janji aku guys. Terima kasih Kak Angga bersanya. Jeput ini banyak maksudnya gimana? Pertama bahas VC kan ini biar nggak mendadak kasih temanya. Ini baru yang minggu pertama VC, nanti kalau misalnya yang minggu pertama, maksudnya VC yang pertama, nanti kalau misalnya VC yang kedua nggak tahu ya, aku belum nentuin temanya. Tapi yang VC pertama udah aku siapin. Aku bahkan udah udah siapin barang yang harus aku pakai. Aku udah beli buat aku pakai VC nanti. Temen gak mendadak. Ini sebenarnya temanya tuh aku udah kayak kepikiran dari bulan lalu, tapi kayak belum sempet terjalankan karena kekurangan sesuatu gitu loh buat tema ini. Jadi aku harus beli dulu, dan aku udah beli juga. Aku udah nyiapin satu lagi gitu loh. Jadi aman sih. Nah, aku mah prepare dong. Pengen ngurut ya guys rasanya. Kalian rutin ngurut gak sih? Bingungin topik VC atau topik apa? Outfit VC? Tentu sangat-sangat tentu, sangat-sangat benar, itu benar sekali. Outfit buat VC tuh lebih sulit tau guys menurut aku dibanding topik. Ngurut, iya ngurut. Kalian rutin gak ngurut gitu? Iya anti encok, keren. Ketawa paling kencang nanti dia kenapa? Bulan Juli ikut event silat, semangat ya, good luck. Ngurut badan enggak jangan. Alright. Aku dulu tuh, aku lupa sih jujur, tapi aku inget banget pertama kali aku ngurut tuh bukan gara-gara sih, karena waktu aku sempet apa sih aku lupa lagi. Tuh aku lagi coba surfing gitu kan guys. Surfing tuh yang pakai papan surf gitu kan, kalau nggak salah. Aku pernah cerita juga, seinget aku. Waktu aku nge-surf gitu di Bali, surfing. Terus aku keseret ininya, papannya keseret ombaknya, terus aku kayak jatuh ke belakang gitu kan. Sekira aku harus ngurut. Setelah itu aku nggak setelah itu banget sih, tapi nggak tahu sejak kapan tuh aku mulai rutin ngurut gitu loh. Sebenarnya nggak rutin banget, tapi biasanya paling cepet tuh sebulan sekali, tapi paling lama aku 2 bulan sekali ngurut. Sebenarnya tuh nggak rutin banget, tapi kayak biasanya kayak gitu. Tapi sekarang bisa nggak surfing? Aku udah nggak pernah surfing sih ke Bali. Aku nggak surfing lagi karena aku lebih explore ke yang lain. Waktu itu soalnya pas aku lagi surfing itu aku lagi sering-seringnya ke pantai-pantainya Bali kan. Tapi karena aku udah datengin dari pantai-pantainya, jadi kayak aku udah kesana lagi. Aku cari tempat-tempat lain. Dan yang ke Bali terakhir aku yang kemarin itu, aku ke pantai kayak cuman sekali. Ini pantai yang di foto ini doang, itu pun gara-gara tempat nginepnya yang ada pantainya. Kalau enggak aku kayak nggak bakal ke pantai deh guys. Soalnya sisanya tuh aku kayak ke tempat wisatanya. Ini cari tempat-tempat yang beda dari yang biasa aku datengin aja. Aku kayak ke gunungnya gitu-gitu. Jujur pengen banget tinggal di Bali semoga deh bisa secepatnya, amin. Kayak nggak tahu, nyaman banget sumpah di Bali. Aku suka, cinta banget. Masih banyak stok foto di tempat-tempat lain kah? Sejujurnya foto yang di pantai itu aku masih ada satu lagi, tapi bedanya ini kan pagi ya. Kalau itu tuh bedanya itu lagi ini aja, lagi sunset aja. Jadi bener-bener yang kayak
bayangannya gitu loh. Aku nggak tahu bakal post di IG atau gimana, tapi kayak karena terlalu mirip temanya mungkin aku bakal hold dulu kali ya, soalnya I don't know, nggak tahu bakal aku post atau enggak. Enggak, ini bajunya juga beda, nggak pakai yang ini, makanya aku pikirin buat aku post di IG, tapi mungkin beberapa saat ke depan kali aku bakal postnya. Aku juga ada di ini juga apa, di kebun binatang juga aku sempet kayak foto gitu kan, lucu banget. Aku suka karena situ aku apa ya, gak tau, aku suka outfitnya aja sih karena simple banget, jadi aku suka. Itu juga ada bahan buat post juga ada itu sebenarnya, tapi belum tahu kapan mau postnya karena aku belum ambilin lagi file foto-fotonya gitu deh. Lama banget sekarang aja, itu kan baru ngepost kemarin. Terus aku kayak udah ada beberapa tempat lagi buat ide spot foto sejujurnya, jadi kayak ya gitu. Aku bahkan udah nyari kayak baju buat di tempat ininya gitu loh, yang tempat aku mau foto. Jadi tunggu saja ya. Aku nggak bisa renang, bisa berenang, kenapa emangnya? Aku cuma nggak bisa sepeda, renang aku bisa kok. Sejujurnya aku nggak bisa sepeda karena aku nggak pernah berani buat ngegoesnya gitu loh. Kalau aku perhatiin ya, setelah aku mengevaluasi diri. Bentar guys, aku mau balikin barang dulu. Lagi makeup pak? Enggak, aku nggak makeup, aku abis ini apa, pakai lotion gitu-gitu. Matiin aku dong, aku 10:30 mau lomba. Semangat, good luck ya. Gak bisa sepeda lah, tapi langsung belajar mobil ya. At least gak harus digoes. Semangat ulangan MTK-nya. Mau latihan kak? Enggak. Tapi aku pernah bawa sepeda listrik gampang Aku bisa kok sepeda listrik, karena kayak tinggal digas doang. Kayak aku pede aku bisa bawa motor, tapi pas tahu katanya motor tuh berat, jadi kayak aku nggak berani gitu loh. Ya kan katanya sepeda listrik sama motor beda jauh beratnya. Aku percaya sih itu. Jadwal apa namanya guys? Jadwal teater minggu depan, minggu ini kan? Minggu ini udah ada ya? Aku takut salah, tadi aku ceknya. Aku sempat lihat, cuman aku nggak ini. Udah ya? Oke, aku see you pajama ya. Hari apa sih, hari Minggu nggak sih kalau nggak salah? Seingat aku Minggu siang nggak sih? Apa aku salah ya? Minggu siang nggak sih? See you ya. Oh iya guys, BTW banget, inget gak sih yang soal kemarin pas aku lagi di teater, terus aku bilang yang soal yang bukan membandingkan, gimana ya bilangnya ya, yang aku ngebahas soal ini, komen-komen yang bilang kayak soal membandingkan segala macam. Itu bukan karena komen yang aku baca di ini guys, di SR aku. Mungkin ya itu begitu sih, apa sih namanya, banyak orang yang mungkin salah pengertian, mungkin gara-gara aku ngeliat di SR jadinya kepancing gitu-gitu. Sebenarnya enggak, itu aku emang lihat, aku udah kayak scroll TikTok tuh kemarin tuh, sempat scroll setelah apa namanya, setelah yang show pertama kemarin itu. Jadi ya bukan karena komennya, itu aku juga
pengen bahas aja. Kan tahu sendiri lah ya, lihatnya di mana. Kenapa panggilnya Sawi? Karena dia mention Sawi mulu. Jadi aku panggil Sawi. Terima kasih Kak Raden, diskonya. Sebenarnya kayak gitu-gitu aku nggak pernah mau apa sih iniin, cuman pengen orang lebih notice aja. Kalau aku yakin sih yang di sebelah itu belum tentu semuanya nonton aku yang di sini. Aku ngerti juga sih. Aku yakin nggak mungkin semuanya nonton ke sini. Cuman ya aku pengen kasih tahu aja kalau dari sudut pandang aku sendiri kayak gimana gitu. Nama ikan yang bagus. Aku tuh dulu kalau ngasih nama ikan tuh sesuai sama warnanya tau. Terus pas ngeliat ikan itu kayak inget sama apa. Tapi jujur aku lupa banget dulu tuh aku namain ikan aku apa aja. Tapi aku inget banget satu tuh kalau nggak salah ada yang namanya unicorn karena itu bener-bener rainbow gitu loh. Oh sama rainbow ya namanya. Aku lupa lagi rainbow atau unicorn. Tapi karena warnanya tuh colorful itu dan pastel gitu kan, warnanya aku suka banget. Jadi aku namainnya kalau nggak salah rainbow atau unicorn, I don't know. Aku nggak gerak-gerak, masa aku di pantai SR guys. Salfok sama lagu, kenapa lagunya? Kubis kuning biru sedikit, alright. Kreatif sekali. Ayo cobain naik motor dong. Kalau naik doang mah bisa, bawanya yang belum bisa. Suka masuk angin sama angin laut gak? Jujur aku gak pernah masuk angin gara-gara main kelamaan di pantai sih. Aku tuh sering banget itu yang pas di tempat ini juga yang aku foto ini guys. Itu aku sempet main dari siang ke... Sebenarnya gak siang-siang banget jujur, tapi kayak masih panas kan, kayak jam 3-an, jam 4-an gitu. Terus sampai jam 6-an lebih, udah mulai gelap tuh, udah hampir jam 7 kayaknya. Aku main di situ, aku kayak apa sih, aku duduk aja di deket-deket ininya, apa, ujung arusnya, ujung iniannya. Aku duduk di situ, entah ketarik, habis itu kelempar lagi ke apa sih, ya gitu, intinya kayak gitulah. Terima kasih Kak Dimza yang diskonya, tapi kayak nggak pernah masuk angin, puji Tuhan banget, nggak pernah masuk angin, jadi kayak ya udah. Ya udah aja. Makanan paling cocok untuk menikmati pantai apa? Jujur aku kalau lagi di pantai aku gak makan ya guys ya, sejujurnya banget nih. Tapi apa, seafood gak sih? Jahat ya, kayak kita makan di deket habitatnya gitu, ih parah. Gak minum kelapa. Aku gak minat-minat banget sih, karena kalau di pantai minum kelapanya dari batoknya langsung kan kayak ribet, gede banget, berat gitu kan. Jadi kayak yaudah aku minum yang gampang aja, air kayak. Kalau kalian tinggal bawa sedotan terus kayak minum langsung dari air lautnya juga gak apa-apa kok. Hari ini gimana ya? Hari ini jujur biasa aja sih. Mana vlog lagi? Oh vlog apa nih? Masa aku belum kemana-mana, jadi kayak nggak tahu, belum ada ini aja, belum ada bahan buat vlog gitu. Masak-masak bareng Trisha Lee, kayaknya lucu deh. Dia kapan-kapan ya kalau udah sempat lagi, aku sendiri buat masak sendiri aja belum sempat masak guys. Susah. Iya tugasnya lagi numpuk, tapi kayak ya udah aja.
Yang konsep nyanyiin guling bagus ya. Kasih ya, itu yang cover terakhir aku. Itu sebenarnya bukan guling sih, itu boneka aku. Itu boneka yang gak pernah aku pindahin dari kasur aku karena itu boneka paling gede. Terus boneka gajah, aku suka banget. Aku kasih nama L. Kalau kalian pernah nonton live aku sebelumnya, aku pernah memperkenalkan si L ini. Terima kasih Kak Dimza lampu diskonnya. Lebih suka apa tuh? Lebih suka pantai atau gunung? Jujur aku dua-duanya lagi guys. Aku tempat yang panas pun aku suka, tempat yang dingin pun aku suka. Tapi jujur daripada tempat panas aku lebih suka tempat yang dingin banget, menggigil pun aku mendingan tempat dingin sih jujur. Tapi aku suka banget sama pantai, gimana dong? Gak bisa. Secinta itu semua sama ini, sama pantai aku. Aku pas suka warna biru pun yang aku inget tuh yang aku inget tuh lautan, ngerti gak sih? Yang aku inget tuh selalu pantai, nggak warna biru. Jadi gimana ya? Tapi aku juga suka dingin. Aku suka. Terima kasih Kak Rizky Pratama beriskonya. Aku juga suka gunung karena bagus buat foto gitu loh, kayak di pegunungan gitu, kayak pemandangannya bagus banget. Ya aku suka semuanya jujur. Pantai aku suka kalau lagi pagi sama sore aja, sisanya aku nggak suka. Kalau gunung aku suka semuanya. Aku suka paginya sih. Pagi ya sama sih jujur, pagi sama sore. Tapi kalau misalnya malam, dua-duanya aku nggak suka karena kayak mau lihat apaan, kocak. Ntar semua di gunung pun semua yang warna hijau jadi gelap kalau misalnya udah malam. Jadi tapi jujur ya, pas selama kayak jalan-jalan itu di Bali tuh rasanya kayak aku setiap tempat yang aku kunjungi pasti aku jadiin ini, tau, bukan jadiin sih, tapi aku ambil fotonya gitu loh. Selalu ngambil foto di semua tempat yang aku kunjungin. Bahkan kalau aku pikir-pikir lagi, semua tempat yang aku kunjungin tuh buat aku ambil foto lebih tepatnya. Jadi kita cari tempat yang bisa buat aku foto lebih tepatnya, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi rasanya kayak semua yang aku jalan tuh cepet banget karena ya isinya ini foto, tidak terlalu menikmati tempatnya gitu loh. Waktu lebih disuruh masuk, oke semangat. Iya ya, 50 bentar lagi. Dua lagi tuh setelah yang minggu ini punya kan. Ya oke lah, semoga minggu depan 2 kali ya, biar langsung berakhir dihapus atau disimpan foto. Simpen dong, masa aku hapus? Gak mungkin. Jumlah kamu gak penuh. Aku setiap mau pergi kemana tuh aku udah kayak nge-spare dulu beberapa tempat buat penyimpanannya gitu loh. Hah? Minggu ini ke 49? Emang iya? Aku pikir 48. Oh, minggu ini ke 49. Wah, aku pikir ini ke 48 nih minggu ini. Oke. Ya udah, minggu depan satu lagi kalau gitu. Banget, terima kasih ya. Gak berasa ya, iya jujur. Aku pikir aku kayak masih 20-an tau show-nya. Paling banyak aku pikir aku cuma sampai 37. Sepertinya untuk memperingati bentar, terima kasih Kak Dim Zai lampu diskonnya. Untuk memperingati 50 show, aku akan makan 50 strawberry deh. Makan 50 strawberry. Kangen liat kamu Hagafi, aku juga kangen Hagafian. Bener lah. Siapa yang akan menolak untuk mukbang strawberry? Aku gak mungkin.
Kamu keren, kamu hebat. Itu sebenarnya apa sih guys? Jujur aku nggak tahu. Tapi kalian pada ketawa, aku bingung. Enak tahu strawberry. Aku nolak, ya udah buat aku aja. Kamu kuat sebanyak itu. Bisa diusahakan. Nanti strawberry dikasih topping-topping yang lain. Ucapan Lily di live. Apa konteksnya apa? Dia cuma ngomong kamu kuat, kamu hebat kah? Atau gimana? Aku gak ngerti nih. Rally akhirnya aku menemukan anime yang seru. Apa tuh? Iya, pakai coklat boleh, ntar pakai apapun itulah yang bisa diinin. Oh, jadi kayak lebih ini aja ya, nyemangatin gitu. Nah, terus kenapa ketawa kemarin? Jujur aku gak ngerti. Kayak kenapa harus ketawa? Suka banget lagi live ini Arctic Monkeys, ya kan? Aku lagi into sama lagu-lagu mereka. Oh, jadi meme TikTok meme apa sih? Aku inget kalau lebih ke meme, sebenarnya nggak meme sih, tapi aku inget banget di TikTok tuh banyak pakai PFP yang Lily pakai topinya Luffy. Belum nanti. Nanti bikin yang kayak Lily, gimana bikin yang kayak Lily? Aku juga baru nonton Kakek Guru, demi apa sih? Di foto yang ini aku berasa jadi anime banget tau. Berasa lagi di inian terakhir anime-anime gitu. Kakek Guru seseru apa Pi? Sebenarnya serunya ya apa ya? Aku lebih suka ke artnya sih, jujur. Mereka tuh, aku suka ininya apa, lebih kayak ke reaksi mereka tuh se-shock itu gara-gara kemarukan mereka gitu loh, ke senyepelein seorang, terus kemarukan mereka yang gak ada habisnya gitu-gitu loh. Jadi kayak pas mereka diinin balik, ya se-shock itu mereka. Jadi aku suka sih, kayak karma aja buat mereka. Jadi rekomen gak? Ya lumayan sih jujur. Jadi menurut aku oke sih jujur. Kayak dari ininya, visual mereka, visual, ekspresi, sorry. Gini lu yang paling soft kan siapa? Jujur gak ada nih, kalau boleh jujur ya. Ini kalau udah pada lagi keasikan tuh teriaknya gak ngerti aku juga. Ada hack bikin mie instan versi kamu gak? Jujur gak ada sih. Masak seperti normalnya saja. Karena kayak numpuk cucian piringnya, jadinya malas aku tuh. Kayak gak perlu juga. Jadi kayak kadang tuh beberapa, kecuali kasih topping ya, kayak topping entah tambahan daging, protein, atau sayuran, ya gak apa-apa. Maksud aku kayak ntar kalau misalnya ditambahin apa jadi makin meningkat kalorinya gitu loh. Rekomen anime apa lagi? Jujur aku gak ingat anime judulnya apa aja guys yang aku udah nonton. Coba aku cari dulu ya. Wait. Ada nih satu anime yang menurut aku bagus. Mana sih? Aku dulu sempat suka sama anime ini, bentar. Yang skate di Infinity itu. Skate tapi soalnya SK8.
Skate jadinya, Skate the Infinity. Itu bagus menurut aku kan, nggak bagus banget tapi kayak pas awal-awal mereka keluar itu menarik perhatian aku banget sih jujur. Karena keren aja tentang skateboard, jadi kayak mereka lebih ke have fun juga aja sih jujur. My Hero Academia, aku jujur nonton sih, tapi aku nggak habis nonton karena aku makin lama kayak kurang ini aja, kurang suka. Kamu nonton AOT? Nonton, aku udah ngomong gak sih AOT berkali-kali, sumpah. Bahkan sebelum aku bilang aku lagi suka anime lagi tuh aku udah ngomongin soal AOT. Aku nonton AOT, cuman aku gak nonton sampai habis karena aku singkat aku cuma sampai season 3 doang. Season 4 aku gak lanjut karena setelah itu aku kurang suka setelah mereka keluar dari si apa sih namanya, dari pembatas, dari si temboknya ini aku kurang suka. Jujutsu nonton enggak? Nonton K-popers gak? Sebenarnya enggak. Aku cuma dulu banget, ini aku inget banget, aku 2018 itu sampai 2000 berapa ya, 19-an, 1 tahunan doang kayaknya. Aku suka Blackpink doang, itu pun. Tapi kalau sekarang aku masih ngikutin Blackpink sih, lebih ke merekanya, personilnya daripada lagu-lagunya mereka. Aku lebih ngikutin kegiatan si Blackpink ini. Kayak misalnya Jisoo lagi banyak drama gitu-gitu kan, aku ngikutin itunya doang sih. Tapi paling apa ya, nggak tahu grup K-pop yang lagi ini aja sekarang aku denger gara-gara Gen 12 dong sih, itu pun aku nggak gitu tahu. Gakuen Babysitter nonton banget, nonton aku udah selesai itu seru, itu bikin nyantai, nggak pusing nontonnya. Bentar aku cari lagi. Tokyo Ghoul nonton enggak, aku nggak begitu tertarik jujur. Tokrap nonton enggak. Aku pernah nonton 1-2 episode doang, abis itu nggak nonton lagi. Sao nonton nggak? Sempet nonton beberapa episode tapi nggak lanjut karena kurang masuk di aku aja. Ya kan, gemes kan sama bayi-bayinya. Bunga Stray Dogs nonton nggak? Nonton dong, suka. Kalau hangout yang fotografer sendiri, hangout kemana nih maksudnya? Yang postingan aku di IG? Enggak, aku nggak nyewa, ngapain nyewa? Kan biasanya papi aku yang foto guys itu. Aku nonton apa sih namanya? Bentar aku coba cari deh. Jujur aku udah lupa sama anime. Dari aku sambil lihat judul anime yang pernah aku nonton. Aku lupa ada beberapa yang aku nonton tapi kayak aku gak inget judul-judulnya loh guys. Aduh. Kimetsu no Yaiba nonton. Tokyo Revenger enggak. Setelah keluar pokoknya setelah masa-masa Tokyo Revenger lagi naik selama berjalan beberapa bulan, setelah itu banget aku udah nggak nonton apa-apa lagi. Ntar nih aku lagi nyari ini kenapa nge-lag banget ya. Mati dong lagunya, aku baru nyadar. Nonton ini juga apa sih namanya? Yang aduh hilang lagi, mana sih? Naruto nonton enggak? Chainsaw aja aku nggak nonton loh guys. Aku cuma ikutin klip-klipnya doang tapi aku nggak nonton. One Punch nonton dong. Apa emang aku nonton banget? Aku suka banget One Punch, aku suka banget. Yang sel-sel itu nonton nggak? Enggak, tapi masuk list sih. Cuma aku belum nonton karena
Aku lagi nyelesain anime. Aku biasanya nyelesain anime dulu lah baru nonton yang lain. Iya yang cheater itu tuh, botak cheater. Lagi bisa sebegitunya ya. Nggak ngerti aku juga. Keren sih tapi apa lagi ya? Apa penyebab pensi nonton anime? Karena jujur sudah sangat apa ya, pengen keluar dari fase itu aja sih. Sebenarnya bilang mulai pas aku nonton tuh enggak, biasa aja, cuman kayak pengen keluar dari fase anime aja. Aku lupa banget sebenarnya gara-gara apa aku keluar dari sana, karena seinget aku keluar gara-gara aku masuk ke fase main game banget, jadi gamer tuh ceritanya. Jadi kayak bener-bener into itu sama game, jadi udah ngeninggalin si ini anime. Aku juga nonton Rent a Girlfriend itu, aku juga beli ininya, apa manganya. Kaguya sama pasti nonton lah. Terima kasih Kak Agang belisonya. Aku dulu main beberapa game sih guys. Aku nonton Noragami, kalian tau gak sih Noragami? Aku nonton itu juga. Aku dari tadi tuh nyariin animenya, tapi aku lupa judulnya apa ya. Noragami keren sih menurut aku jujur. Jujur aku inget banget dulu banget aku pas masih kecil, aku nonton seinget aku ini anime ya, karena kayak animasi banget. Aku nonton satu anime, jadi ini ceritanya robot. Ini ada 2 cewek, manusia ya, cewek sama cowok satu-satu kan. Terus nggak tahu, aku lupa banget, tapi ini aku inget tuh mereka ternyata kayak musuh gitu loh, kayak rival gitu. Terus akhirnya si cowok ini masuk ke robotnya dong. Robotnya gede guys, robotnya gede. Terus si cewek juga masuk ke si robotnya. Jujur aku lupa banget, aku nggak tahu guys judulnya apa karena aku nonton di TV. Terus pas udah kayak gitu tuh si apa sih namanya? Si ininya si nggak tahu si cowoknya nih kayak nggak mau bunuh si cewek kan, tapi mau nggak mau nih si ceweknya nih mereka harus ribut, intinya mereka harus saling mengalahkan kan intinya. Terus akhirnya tuh seingat aku nggak, kalau misalnya yang apa sih namanya tuh Zero tuh aku tahu guys, bukan itu, bukan ini tuh bener-bener yang kayak robotnya bagus banget. Ini kayak nggak tahu ini kayak anime lama, karena soalnya aku nontonnya kayak pas SD gitu loh, apa pas TK, aku lupa banget jujur. Terus intinya si cowok-cowok ini ribut kan pakai robotnya ini. Terima kasih ke tongkrongan Watt dalam diskonya. Terus pas mereka ribut, si cewek ini seinget aku ya, dia kayak ke crash gitu loh, ke crash sama robotnya, jadi hancur, robotnya hancur, si ceweknya hancur di dalam si robot, ngerti gak sih? Jadi kayak bener-bener ya udah akhirnya mati. Terus jadi kayak si cowoknya, jujur aku lupa dia mati gara-gara apa sih, antara emang cowoknya yang emang ngebunuh ceweknya atau gara-gara apa, pokoknya intinya nge-crash gitulah. Terus ya udah akhirnya cowoknya ini menderita itu, sesakit itu. Dan jujur setelah itu aku jadi kayak oke, ternyata dari anime robot kayak gini aja aku bisa dapetin emosional segitunya ya. Terus kayak ya udah akhirnya aku ngikutin anime beberapa tahun kemudian, maksudnya Darling in the Franxx. Bukan itu, aku tahu guys itu yang mana, bukan itu sumpah. Ini bener-bener robotnya gede banget, ngerti gak sih, gede banget. Aduh mana ya, gede banget bener, itu segede itu robotnya. Jadi kayak bukan Darling in the Franxx weh. So aku tahu yang mana, bukan yang itu mau.
Bukan si rambut pink guys, itu aku juga tahu si Zero tuh kan, bukan. Ceweknya aku lupa rambutnya gimana, tapi gitu lah. Manusia kok, ceweknya nih bukan kayak si ini. Coba cari itu six apa tuh? Jujur aku nggak tahu, aku bener-bener nggak tahu background story mereka gimana. Intinya aku cuman tahu anime tuh ngerti nggak sih se-anime itu gimana ya ngejelasinnya? Gambarannya tuh bukan yang kayak kartun, ngerti nggak sih? Bener-bener segambaran Jepang gimana ya ngerti bilangnya? Itu udah lama banget, itu aku yakin banget itu udah lama guys. Aku masih nyari sampai sekarang karena sakit hati banget aku pas nonton itu. Ih parah itu keren banget sih. Se-anime itu coba dicerna, se-anime itu. Coba ya kita itu apa? Bentar aku coba sambil search yang kalian bilang ya. Bukan yang goreng gitu, bukan. Dia tuh bentar aku coba lihat art ini ya. Art si ini. Tapi kalian pernah nggak lihat nonton anime yang kayak gitu? Maksudnya alurnya yang si ceweknya mati gara-gara ke crash sama si robot-robotnya ini. Pernah nggak apa yang close enough sama alur itu? Full Metal Wow, bentar. Full Metal Panic. Nggak tahu sih jujur, tapi wait. Emang ceweknya mati guys? Langsung to the point aja deh, ceweknya jadi ubi nggak? Kalau ceweknya jadi ubi gara-gara ke crash mungkin iya. Pokoknya intinya ceweknya jadi ubi aja. Jadi itu sad banget sih jujur. Oke, apa tuh? Let me see. Bukan, intinya dia tuh robot guys. Intinya gitulah. Begitulah, itu lupa banget, gak tahu apaan guys, sumpah. Tapi itu bagus banget, itu beneran deh. Pengen rewatch jadinya aku, tapi gak tahu itu apaan. Aku kayak iseng banget tiba-tiba nonton karena ada di TV, jadi kayak aku lagi nggak tahu mau ngapain, terus pas lihat di TV ada gitu kayak ya udah aku duduk aja nonton. Sudah aku nonton sampai habis dan ternyata sesedih itu, kocak. Ini apa ya? Kayaknya aku nonton ini deh. Bentar aku coba cari. Ya kan, aku nonton High Rise Invasion apa tuh? Invasion, itu aku nonton yang mereka di gedung-gedung gitu kan. Aku nonton itu. Itu aku tertarik gara-gara salah satu karakter yang pakai topeng itu sih keren soalnya. God of High School enggak nonton. Seingat aku enggak ya. Makasih Kak Dim Zel Priskonya. Cibi Maruko-chan nonton? Enggak, tidak nonton. Aku jarang banget nontonin yang kayak slice of life gitu guys, jujur. Ini apa ya? Kok kayak pernah nonton sih? Tapi ada beberapa slice of life anime gitu aku nonton juga, tapi gak semuanya. Kayak aku nonton yang mana ya? Yang Kobayashi Dragon Maid aku nonton. Karena menurut aku itu kayak buat lucu. Aku lucu gara-gara ngeliat yang Dragon itu sih. Silent Voice aku juga nonton. Tapi aku nggak sedih sih jujur. Tapi kayak aku nonton. Tapi bukan tipe yang sedih sampai nangis gitu loh. Kayak udah aja.
Elaine April nonton, tahu. Jojo nonton. Yang pernah nangis gara-gara nonton. Pernah ada satu anime yang bikin aku nangis gara-gara yang si cowoknya ini kayak roh gitu. Terus kalau bisa pegang manusia tadi jadi bukan berubah hilang maksudnya. Jadi hilang. Dan itu gara-gara satu anak kecil megang dia jadinya dia hilang beneran. Aku sedih banget itu. Terus aku nangis banget, kocak. Udah. Seven Deadly Sins nonton dong. Itu harus banget. Hana tuh yang mana ya, bentar ya. Nonton gak ya? Enggak deh kayaknya. Enggak nonton. Ini kalian tahu gak sih? Ini kayak lebih ke movie sih sebenarnya. Apa sih? The Fish. Tahu gak sih yang Jose the Tiger and the Fish? Itu kalau nggak salah adanya di bioskop doang waktu itu. Itu sedih banget, sumpah kacau ya. Aku nangis banget pas itu, nggak ngerti lagi. Seingat aku tuh cuman movie doang di bioskop soalnya. Jose the Tiger and the Fish itu sedih banget. Oh my. Sedih banget emang. Dibilang banget sih enggak ya, tapi sedih. Tapi itu nangis sih jujur. Aku lupa jalan ceritanya gimana tapi nangis lah intinya. Iya yang ceweknya di kursi roda betul. Aku suka artnya, jujur artnya aku suka banget. Oh ada versi Korea demi apa? Kamu nonton gak? Enggak, tidak nonton. Aku gak nonton sebanyak itu guys, sumpah. Tidak sebanyak itu yang aku nonton, jadi kayak mungkin yang kalian cari gak aku nonton semuanya. Bunny Girl Senpai aku nonton tuh kayak anime FOMO aja sih. Kayak semua orang nonton jadi kayak ya udah ikut dah gitu. Ini aku nonton ini aku tapi lupa ini judulnya apa, bentar ya guys. Aku harus cari ini judulnya apa karena ini lucu banget. Terima kasih ke Dim Zainam diskonya. Nih apa nih namanya? K-on kah? Oh Tamako Market, lucu banget. Aku nonton, itu lucu banget. Kan harus nonton deh. Sound Voice pasti nonton. Hyouka itu anime yang basic tapi kayak nggak tahu ya sekarang masih ada yang nonton atau enggak. Yang Kembar 5 itu nonton gak? Kembar 5 tuh yang mana yang rambutnya ini ya? Apa sih yang ada warna merah, pink, ungu, oranye gitu ya? Makasih Kak Dinza lampu diskonya. Gak nonton tapi dulu tuh aku pernah mau masukin mereka ke list buat cosplay aku. Bagus Hyouka ya kan? Hyouka tuh bagus, woy lah. Siapa yang bilang ngantuk? Sebenarnya emang karena mereka tuh kalem, tau gak sih? Karakternya kalem-kalem. Jadi ya emang sekalem itu nontonnya. Silent banget gitu. Oh bentar. Tim apa? Bentar. Bentar guys. Wah. Ke-scroll. Hitoge atau Onodera. Jujur aku nggak nonton animenya tapi banyak yang kasihan sama si Onodera ini ya. Aku tuh kan rambut pendek gak sih? Ya udahlah guys. Karakter rambut pendek agak sulit walaupun gak ke semua mereka tapi kan sulit. Karakter rambut pendek itu kalau rambut pendek udahlah. Umaru nonton nggak? Nonton deh kalau nggak salah. Serena nggak nonton. Aku pengen banget nonton jujur. Kayak tertarik sama karakternya sih sebenarnya. Enter tuh apa ya? Nonton K-on. Tadi sempat lihat sih tapi kayak nggak tahu deh kayak gimana. Itu dikit banget sumpah ya. Jangan gitu dong.
Kayaknya nonton Kimetsu no Yaiba kan maksudnya nonton. Death Note nonton enggak. Sempet nonton awalan doang tapi kayak kurang match sama aku gitu loh. Akame ga Kill tuh yang mana ya bentar? Oh ini enggak. Kok familiar banget tapi ya? Enggak. Summer Ghost yang mana ya? Don't think so. Tapi katanya bagus deh artnya. Tapi enggak nonton. Komisan tuh yang mana? Oh Komisan tuh yang ini ya, yang pendiam banget, introvert tingkat nggak tahu tingkat apa lagi tuh. Apa yang mana sih? Ya kan, tahu. Oh tuh pengen nonton, tapi kayak masih aku tahan karena aku lagi nyelesain anime yang lain. Sudahannya aku malah ternyata nggak nonton anime lagi, jadi kayak nggak pernah aku nonton jadinya. Megan Beast. Enggak nonton. Katanya nggak banyak nonton anime, emang enggak? Black Clover nonton nggak? Nonton dong, harus. Horimiya nonton nggak? Aku nonton beberapa episode awal. Soalnya karena waktu aku nonton pas masih ongoing guys. Terus karena aku kayak malas kelamaan nunggunya, jadi kayak ya udah nggak mau lanjut, capek gitu. Terakhir nonton anime apa nih? Terakhir kok nggak salah Black Clover deh aku terakhir nonton. Asta NPC jujur dia tuh tetap aja dia MC, karena semua MC tuh agak begitu sih, agak mirip-mirip sifatnya, dan Asta tuh punya sifat MC, jadi nggak bisa bilang NPC. Cuman kalau bisa di tempatnya dia ya dia NPC sih si Asta nih. Yuno anak mas banget, bener sih setuju, tapi aku suka banget sama Yuno, maaf ya. Terima kasih Kak Faras, lampu diskonya, terima kasih ya Kak. Iya Yuno anak mas banget, tapi aku gak kesel sih sama Yuno. Demi apa Yuno di novel MC-nya? Demi apa sih? Pantas dia anak emas banget, kocak. Demi apa beneran ini? Demi apa sih? Aku jujur Black Clover tuh masih lanjut tapi gimana sih? Aku udah gak nonton sumpah. Tapi Yuno tuh menurut aku OP tau, jujur. Dia tuh terlalu OP buat awal-awal. Jadi agak serem sih ngeliat dia. Dia dapat anti sihir, udahlah kacau sih. Kacau udah. Lagi hiatus, demi apa sih? Oh. Demi apa sih? Bisa anti sihir juga, udahlah itu mah bukan anak emas lagi itu. Terlalu OP gak sih? Tapi jujur kayak dia sekarang yang gak dapet anti sihirnya, menurut aku dia udah OP loh dari awal. Terus dapat anti, udah deh, kacau deh. Iya, kayaknya emang autornya kayak cinta banget deh sama si Yuno nih. Sejujurnya kayak awalnya tuh aku biasa aja sih sama Yuno, dan sampai sekarang pun aku masih biasa, tapi pas tahu ternyata dia udah kayak se-OP itu, aku jadi kayak agak agak membingungkan ya. Nggak tahu harus gimana. Slime Rimuru nonton gak? Enggak, aku kurang tertarik sama artnya sih. Iya sih itu emang iya sih jujur kasih nama Astanya, tapi kayak ya udahlah. Mau gimana guys, kita nggak ada yang tahu ya ntar bakal ada kejadian apa antara mereka, antara si Yuno, kita juga nggak tahu tiba-tiba dia kena nerf walaupun kita nggak tahu di kapan itu. Dia udahlah. Tapi gimana cerita Yuno bisa dapat anti sihir dah, kocak. Ya nggak boleh, aku nggak mau di spoiler, udah biarin, lupain.
Emang iya, emang Rainer dia anak mas kan ya? Jujur udah lama gak nonton OOT jadi gak tahu deh aku. Rainer tuh yang mana sih, yang rambutnya pirang? Bukan sih yang pirang tapi rambutnya nggak panjang kayak si Armin, ya nggak sih? Dikasih sama Asta, bohong, sumpah. Demi apa? Kenapa dikasih ke Yuno? Alasannya? Yang Armor Titan. Ya kan yang ya kan. Aku nggak tahu Titannya yang mana guys, tapi iya kan yang dia rambutnya pirang tapi bukan panjang, rambutnya yang biasa, terus lumayan tinggi orangnya, terus agak lebih buff gitu badannya, ya nggak sih? Dia tuh yang suka sama siapa sih? Rainer yang suka sama siapa ya? Aku jujur lupa banget. Mikasa kah? Apa dia nggak suka sama siapa sih Rainer? Jujur lupa. Iya bukan si Jackie, tapi tahu bukan dia. Historia. Oh dia yang suka sama Historia. Kalau Armin suka sama siapa? Historia juga bukan? Ani apa Historia Oh si Armin tuh yang ya benar. Oke, para wibu, thank you. Sejujurnya kalau misalnya Haikyuu ya guys, aku tuh bentar. Aku tuh kalau misalnya apa sih namanya tuh? Haikyuu, aku jujur aku suka sama banyak karakter guys, jadi aku nggak terpaku sama satu ini sih. Tapi karena aku punya bajunya Kageyama doang, jadi kayak ya udah aku sukanya Kageyama. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang suka sama siapa aja di Haikyuu, aku suka beberapa, kayak sebenarnya semua setter aku suka sih, yang semua yang ada posisi setter itu mereka keren banget. Tapi aku suka Kageyama, Oikawa aku suka, makanya aku punya jaketnya gara-gara aku demen Oikawa guys. Terus dulu aku inget banget ada tren Oikawa pakai jaket, bukan pakai jaket, lagi olahraga gitu kan, kayak olahraga pagi atau lari pagi gitu, dia pakai earphone warna biru. Terus semua orang tuh kayak nge-simp buat itu, buat itu dia dengerin lagu doang pakai earphone warna biru. Terus akhirnya aku juga beli earphone warna biru gara-gara itu doang. Kocak banget. Tapi sekarang udah hilang sih, nggak tahu udah rusak kayaknya. Terus selain Oikawa, aku juga suka sama Mia Twins, si Osamu sama Atsumu. Terus aku juga suka apa sih namanya? Suna, aku lagi suka Suna banget guys. Terus kalian tahu nggak sih si Suna ini kan identik, ini sebenarnya fanon sih, fanon bukan canon ya. Fanon dari para fans-fansnya kalau misalnya Suna nih lagu Arctic Monkeys banget yang Why Do You Always Call Me When You're High gitu kan, kalau nggak salah judulnya. Apa sih aku lupa, yang itulah pokoknya intinya. Itu tuh fanon banget, fanon si Suna tuh pakai lagu itu. Terus aku kayak lagi suka banget sama si Suna. Terus pas banget aku kayak beberapa bulan lalu tuh lagi suka banget sama Arctic Monkeys kan, jadi kayak wow. Terus aku kayak diedit pakai lagu Arctic Monkeys juga, kayak kalian bayangin seneng apa aku coba. Jadi kayak wow. Suna typical mid blocker offensive. Gimana tuh maksudnya tuh? Aku suka bulak, jangan bully. Nggak apa-apa, ngapain bully? Ya aku salting dia edit pakai lagu Arctic Monkeys tau. Kalau no basketball nonton nggak sempet ngelis tapi kayak enggak. Sumpah ada movie-nya Black Clover? Belum. Apa film anime yang kamu tunggu di 2020? Nggak tahu, tapi aku pokoknya intinya nunggu Haikyuu aja, udah intinya gitu sih. Aku ada foto pakai baju Arctic Monkeys di pantai. Demi apa? Kok punya, keren. Tapi
Tapi aku sebenarnya salting sih diedit pakai lagu Arctic Monkeys, cuman masalahnya aku kayak nggak punya klip yang cocok buat lagu itu loh guys. Jadi kayak aku agak, ya kasihan kaliannya sih, soalnya kayak nggak cocok gitu klipnya jadinya karena aku kayak gitu. Aku seperti harus dengan image cool deh. Kalau Boruto ngikutin ceritanya kali. Aku sempet ngikutin tapi nggak lanjut karena kan dia tetap lanjut terus-terusan ya. Jadi kayak ganti style ganteng enggak, aku cewek. You're the only one who knows. Itu cocok sama kamu. Wait. Yang mana ya? Cool dikit aja, siap. Kalau cool mah gampang, bisa lah. Walaupun cool masih kelihatan cantik, bisa. Easy. Pengen sih jujur kayak style kayak gitu, tapi aku jujur baju yang menurut aku cool di lemari aku cuman satu, cuman jaket kulit aku doang, itu doang. Aku sempet post juga kan di IG, tapi itu doang sama TikTok. Kayak nggak punya baju cool lagi, jadi kayak udahlah ya, di coolin aja. Iya, cuman jaket kulit hitam, aku bingung baju orang cool gimana, ya udahlah. Aku baru aja cosplay Konis. Demi apa? Mana? Coba lihat. Se-feminim itu ya? Makasih ya. Tapi ya jujur aku kayak gak punya baju yang cool. Sebenarnya gak cool sih ini baju, tapi kayak menurut aku lebih keren daripada baju aku yang keren dalam konteks lebih yang kayak ke arah cool ya kerennya. Maksudnya baju aku yang lain kayak ya udah lebih ke girly banget gitu loh. Kalau misalnya yang ini tuh cool karena apa? Bajunya kayak lebih kayak skena sih, tapi bukan skena yang skena. Gimana ya bilangnya ya? Tapi ini lebih cool dari biasanya aja lah intinya. Kalau biasanya kan yang kayak bener-bener feminim gitu rasanya. Pakai kemeja pun kemejanya yang kelihatannya feminim. Gimana sih? Gak tahu pakai kemeja tapi kelihatannya feminim tuh bingung aku juga. Gak bisa kelihatan cool. Nah, tapi padahal ini cuma kayak kaos bisa tapi kelihatannya kayak cool aja gitu. Nanti ya aku coba bikin video pakai baju ini. Ini simple banget sebenarnya tapi kayak menurut aku ini cool aja vibes-nya. Kalau celana skena sih ada ya. Nyatu banget sama pantainya, ya kan? Only one who knows. Oke. Terima kasih ya yang sudah ini kayak ini apa sih namanya kan bingung kan. Bentar guys, aku sambil ngerjain yang lain soalnya jadi voice-nya. Ini apa sih, makasih ya yang udah ngedit aku kalau misalnya di video apapun itu. Kayak kalian kreatif tau guys. Aku dulu juga suka ngedit tapi kayak suka keblok aja, maksudnya bukan keblok akun buat ngedit, tapi kayak bingung mau ngedit gimana gitu. Jadi kayak kalian tuh keren yang bisa ngedit, ngambil dari klip mana terus kayak pengen pakai lagu ini deh, terus kayak mau dibikin kayak gini deh, mau edit kayak keren. Kamu dulu wota nggak? Enggak. Kenapa tuh? Semoga suka sih. Suka. Aku selalu suka punya kamu. Suruhnya yang mana ya? Jujur nggak tahu. Gen 13 yang sekarang paling akrab siapa?
jujur semuanya akrab karena aku kayak yang inget kan yang aku setiap live itu kan aku kegiatan bareng mereka ya, kayak jadi aku ketemu mereka terus. Gimana, bukan dibilang akrab sih biasa aja ya, tapi kayak jadi banyak ngomong aja. Tau gak sih cara aku mengakrabkan diri sama mereka tuh gimana? Kan aku juga orangnya nggak banyak ngomong kalau nggak ada topik ya, beneran deh, aku nggak banyak ngomong kalau nggak ada topik, kalian tahu sendiri. Terus karena aku nggak ada topik sama mereka, aku bingung dong ini bahas apa. Mereka lagi bahas sibuk sendiri, aku jadi kayak ini aku ikut apa gitu kan, aku nggak tahu mereka lagi ngikutin apa gitu kan. Terus akhirnya aku ini satu-satunya cara untuk aku ngajak ngobrol mereka, seenggaknya sehari tuh aku harus ada ngajak ngobrol tapi mereka semua, nggak mau cuma satu orang doang. Jadi aku berusaha untuk ngajak ngobrol mereka semua kan. Satu-satu cara, misal kayak ada yang baru nyampe ya, kan cuma kayak halo sapa-sapan kan, halo gitu. Misal aku yang baru nyampe ya, aku yang baru nyampe gitu kan, mereka udah nyampe lagi duduk di tempat yang emang buat nunggu biasanya. So aku kayak halo gitu kan. Terus nanti aku nanya yang lain di mana gitu kan, oh di situ Ci, mereka lagi gini. Oh iya, oh oke. Kalian udah ngulik gitu kan. Tapi dengan nada yang sangat lembut biar mereka nggak panik dikira aku marah-marah karena nggak ngulik kan. Jadi aku kayak kan udah ngulik gitu kan. Terus kayak oh udah Ci. Terus nanti mereka nanya kayak Ci ini detailnya gimana ya Ci gitu kan. Aku kasih tahu. Terus udah aku kasih tahu, oh iya Ci, oke makasih ya Ci. Nanti aku bilang iya sama-sama, nanti kita coba detail pas di sana aja ya, pas lagi latihan, siapa tahu ada yang salah detailnya. Tapi nggak apa, hafalin dulu aja gitu kan. Terus udahannya udah dong aku duduk kan. Pas aku duduk akhirnya ada yang masuk lagi kan. Terus kayak aku nanya, kan udah makan belum? Sumpah itu udah makan belum itu selalu jadi topik aku kalau misalnya aku lagi nggak nanya soal ngulik. Aku selalu nanyain, kan udah makan belum? Makan udah nyampe belum? Kalau udah makan dulu aja, soalnya nanti kita kan nggak tahu sampai jam berapa ya. Jadi kalau bisa makan dulu aja guys. Gini. Semua selalu nanyain soal makan. Tapi refleks, ngerti nggak sih? Bukan karena aku nggak ada topik akhirnya mau nanya itu, tapi kayak serefleks itu buat nanya udah makan belum. Karena Trisha nyampe pun aku kayak Dek udah makan belum Dek, kayak refleks banget, ngerti gak sih? Aku takut kalau mereka gak makan, belum makan. Karena jujur kalau misal orang gak makan terus latihan apalagi ngedance tuh gak bisa guys. Bisa cuman kayak takut efek setelahnya gitu loh. Jadi kayak menurut aku sebelum berkegiatan tuh ada baiknya makan beberapa menit sebelumnya kan, kayak 30 menit at least. Jadi harus isi perut dulu biar gak ini. Jadi ya udah, makanya aku selalu nanya kayak udah makan belum, udah ini belum, udah habis ngapain, habis sekolah kah tadi, gini gitu. Kalau aku nanya kayak ada yang susah nggak ininya gitu pokoknya gitu doang. Bener-bener kayak ya udah aja ngomong gitu, paling kecuali mereka kayak nanyain detail ya udah gitulah. Jadi aku kayak nggak begitu nanyain soal yang kayak ranah pribadi mereka sih, yang kayak misalnya nanyain lagi suka nonton apa, lagi hobinya apa gitu enggak sih, jujur enggak nanyain yang kayak gitu karena ya gak ada awalan buat ngomong kayak gitu, ngerti gak sih? Soalnya aku nggak suka guys kalau misalnya ngeluarin topik tapi aku sendiri tuh kayak nggak pede buat ngebahas topik itu. Jadi kayak kalau nggak pure dari aku, dari pikiran aku sendiri tuh jadi nggak bakal berjalan dan nggak nikmatin topiknya gitu, ngerti nggak sih? Aku nggak suka kalau misalnya nyari-nyari di Google gitu loh, kayak buat apa? Itu berarti nggak pure, aku nggak apa ya, bukan nggak rela. Kayak nggak, intinya nggak rela buat nanyain hal itu, ngerti nggak sih? Aku nggak suka yang fake. Itu kayak fake banget, sumpah kayak maksain banget. Terus pasti ada waktunya buat ngobrol sama mereka gitu loh. Jadi kayak tenang aja guys. Dan selama nggak ada masalah kayak ya udah nggak sih? Iya nggak tulus, that's right. Mereka nggak ada rusuh sih, nggak ada yang rusuh yang menurut aku, karena selama kegiatan bareng mereka juga ya normal aja sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah. Mereka semua tuh kayak seru ya aku gak suka basa-basi, serius. Kalau misalnya gak ada topiknya aku mendingan gak usah gitu, karena ntar gak bakal berjalan selancar itu. Aku gak suka.
INFJ garis keras, maaf ya. Kalau diajak ngobrol aku pasti bakal nyaut guys, cuman ya gitu, aku nggak mau ngasal buka topik kalau emang lagi situasinya nggak tepat juga deh. Tahu nggak sih, aku selalu pakai kayak sendal di kamar gitu ya, bukan sendal karet jepit gitu, maksudnya ini kayak sendal yang kayak sendal hotel gitu, tau kan? Kan dia tipis kayak nyelip gitu, tau, aku suka kehilangan sendalnya. Harus mereka yang memulai kah? Enggak. Kan itu kayak nanyain perihal kayak gitu, kan aku yang mulai guys. Untuk tegur sapanya kan aku yang mulai. Kok harus mereka yang mulai? Maksudnya gimana ya? Diambil alih kali sendalnya ya? Enggak. Ali baik tahu, dia nggak ngambil sendal. Terus kalian suka nggak suka dong? Aku rencananya ntar malam mau pakai buat minum, pakai susu. Mereka masih sungkan sama kamu? Kalau sungkan nggak tahu ya jujur, tapi kayak mereka masih ini sih, masih sangat respect. Jadi kayak ya udah. Aku maunya susu aku mau minum susu nanti malam. Mau ketemu lagi di jam-jam enggak, ponakanku mau dong. Tapi emang dapet. Canggung sih sebenarnya enggak juga ya. Firji udah mulai deketin belum? Belum sih. Jujur kayak nggak tahu ya. Kayak nggak ada, aku nggak berasa ada dideketin sama mereka, jadi kayak ya udah masih kayak biasa aja, masih interaksi yang normal karena nggak berasa dideketin mereka. Kamu tipe dideketin atau ngedeketin? Aku tipe ngedeketin sih, karena aku lebih nyaman, karena apa ya, aku lebih nyaman aja ngedeketin dibanding dideketin. Karena kalau dideketin tuh menurut aku lebih nggak tahu apa-apa soal mereka, karena mereka berani ngedeketin aku berarti kayak mereka sudah mencari tahu soal aku. Tapi kalau misalnya aku dideketin orang tuh aku nggak tahu apa soal mereka, jadi kayak apa nih, ngerti nggak sih? Aku jadi kayak takut buat ngeresponnya. Aku lebih pilih aku yang ngedeketin sih, karena aku sudah mempersiapkan diri, sudah matang, dan aku juga tahu posisi mereka gimana. Jadi aku kayak lebih pilih aku mendekati orang gitu daripada dideketin, karena dideketin agak mengerikan menurut aku. Ribetnya kayak gini aja harus dipikirin ya, tapi iya sumpah kayak gitu. Kejadian unik gak yang bikin panik? Jujur gak ada sih. Deketinnya pelan-pelan, pengejar pelan-pelan dong, bertegur sapa dulu aja. Sebenarnya kalau ada topik baru aku kayak bicarakan gitu ke mereka, karena selama proses pendekatan kan aku juga diem kan aku cuman merhatiin aja mereka ngapain, mereka lagi demennya apa gitu kan. Ntar kalau misalnya ada satu momen yang pas aku lagi ngelakuin hal yang mereka suka juga, aku kayak negur kayak kamu suka gini juga nggak sih, gini gitu. Ada step-stepnya guys. Nah, ini cara kamu limit sosmed gimana, ada appsnya? Nggak ada sih, aku bawaan dari ini ya soalnya. Jadi kayak dari si pengaturannya ada buat ngebatasin. Dan nyambung ya, betul. Cara ngedeketinnya tuh ngelakuin hal yang kayak mereka interest juga loh, buat step awalnya aja. Atau udahannya baru saling bertukar kesukaannya apa.
jangan langsung hajar guys, jangan langsung digas langsung. HP-nya masih parental control ya? Enggak kok, aku yang mengontrol sendiri. Aku bingung gimana biar gak kelihatan obses. Bentar, gimana gak kelihatan obses? Kayak gini nih, kalau menurut aku ya, biar kalian gak kelihatan obses tuh, kalian ini aja guys, apa, ngajak kenalannya kayak kalian lagi ngajak kenalan di sekolah baru. Jadi kalian nih murid baru, dan yang mau kalian ajak kenalan nih anak baru juga. Jadi kayak sama-sama masih nol, sama-sama kosong gitu, ngerti gak sih? Tapi sebelumnya tuh kamu udah merhatiin dia dulu buat ngeliat situasi kalau dia nih lagi nggak ada yang deketin nih, baru kamu berani untuk nge-approach buat kenalan, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau misal kalian pakai mindset dia tuh anak baru dan segala macamnya, jadi kayak nggak kelihatan ini loh. So kalau kalian udah terlalu tahu tentang orang ini, jadi kelihatan tuh kayak at least tahu ceteknya aja lah, apa sih dasarnya. Terima kasih Kak Dim Zaya nomor diskonya. Tahu dasar, nanti perlahan-lahan selama kalian mengenal satu sama lain kan pasti jadi makin nambah banyak informasi gak sih? Kalau ternyata dia yang deketin orang lain gimana? Kan baru deketin. Masih bisa kok. Celana kangen kamu. Emang iya, bohong. Aku seneng tau kalau bisa dikangenin Kalana. Kalau enggak sih, aku seneng dikangenin Gen 12. Kamu bumi apa tuh? Bumi bulat atau segitiga? Kataku serigala sih. Sampaikan salam buat waifuku Levia. Lah, kenapa bukan dia sering live juga ya? Kenapa nggak bilang langsung? Curhat nih apa? Kecuali kamu, makasih ya. Aku jangan dibilang kocak loh, jujur. Kamu lupa kan ada. Iya kan bisa lewat VC, lewat live dulu. Jangan langsung dong. Takut kenapa? Kenapa emang kamu serius? Serius apaan ya? Tunggu, ini konteksnya apa sih? Ini banyak banget nih topik yang dibahas dalam 1 menit terakhir nih. Kayaknya aku udah jawab banyak topik. Jujur aku lupa nih bahas yang mana nih. Aku tahu kamu baik. Ini apa sih konteksnya, bener ya guys? Ini kayak semua orang beda-beda konteksnya, aku jadi bingung. Tunggu. Kalau lupa aku pamitan sama enggak, aku nggak lupa. Oke. Hari takut apa? Aku tahu kamu baik. Kenapa akunya? Kayak aku flight ya. Saya flight kok tiba-tiba banget deh. Saya flight siar. Oke, apa tadi? Tunggu, topiknya apa nih? Udah beres 1 nih, 2 apa nih? Bentar. Kan? Hilang kan? Nah, bingung dah. Pas tadi kan di mana aja boleh di Google Bank tuh, coba cari deh. Ih, heboh tahu, aku cuma 1 nih masalahnya nih. Tapi kenapa jadi banyak banget ya? Baca DM jokes yang datang nggak? Baca, nggak mau bereaksi aku. Oh iya ya, saking banyak aku sampai lupa baca podium. Kita baca dulu deh biar nggak lupa ya. Nomor 13 ada Kak Tauhid Rian, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Agax, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Rizky 18, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Trashback, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Merahnya Lili, terima kasih banyak Kak.
Nomor 8 ada Kak Fikri Ju, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Ekonom Hayat, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Tongkrongan Wota, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Mardin, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Kevinnya Ayayi dan Ripka. Oke, dan Ripka, alright. Kasih ya Kak. Nomor 2 ada Kak Faras Gorban, terima kasih banyak Pak D. Nomor 1 ada Kak Dimzai, terima kasih banyak Kak Dimzai. Oke guys, makasih banyak ya. Aku mau makan malam, bye. Kalian jangan lupa makan malam ya. Baca dulu, ini kan baca dulu, habis itu beres, habis itu aku ingetin kan buat makan. Udah sih gitu aja sih sebenarnya. Bye. Terima kasih sudah menemani malam hari ini. Terima kasih juga ya. Bye.